Bendi Mataram, bagian ke 174. Mani Angkeran mati kutu benar-benar. Untung dia tadi telah memperoleh kesan baik terhadap Tubagus Simuntang. Dia yakin orang itu tidak bermaksud jahat, hanya saja ia tak dapat menebak maksudnya. Siapa nama murid iblis perempuan itu? Dia bertanya. Kau jangan cerewet. Kalau kau mau selamat, tutuplah mulutmu. Sekali aku melepaskan kempitanku, kau bakal runtuh ke dalam jurang. Sahut Tubagus Simuntang galak. Diam-diam Mani Angkeran memaki. Kalau kau sampai buang aku ke dalam jurang, malah kebetulan. Artinya kau pun bakal tak panjang umurmu. Bukankah kau bakal mati digerumuti penyakitmu? Tetapi dia hanya bisa berpikir kalang kabut dalam hati untuk menyatakan dengan mulut tak berani. Bukan main cepat larinya Tubagus Simuntang. Dirinya seperti tak mempunyai daya berat. Dengan enak saja ia dibawa terbang melompati jurang-jurang. Mula-mula ia memeki karena kaget dan takut, kemudian menutup mata. Setelah ia mengunci mulut dengan memenuhi doa panjang pendek di dalam hati. Betapa tidak, meskipun tangkas dan gesit, namun Tubagus Simuntang masih manusia. Sekali terpeleset, bukankah berarti terjebur di dalam jurang yang entah berapa ratus meter dalamnya? Sedang pikiran dan rasa hatinya kalut tak karuan, tiba-tiba ia merasa suatu kesegaran agak hangat. Berlahan-lahan ia membuka mata. Ternyata fajar telah menyingsing. Tiba-tiba ia mendengar suara seruan berkumandang di kejauhan. Hoi Simuntang, kau baru datang. Ada suatu kejadian di tengah jalan. Kau tahu di mana Dadang Wiranata berada? Tidak, benar-benar aneh. Apa sebab dia pun datang kasep? Sahut orang itu dari kejauhan. Simuntang, apakah kau berpapasan pula dengan yang lain? Tidak, sahut Tubagus Simuntang. Mendengar serentetan percakapan itu, diam-diam hati Mani Angkeran terkesiap. Pikirnya, rupanya Tubagus Simuntang salah seorang anggota himpunan Sangkuriang. Celaka, guruku justru berada di pihak Ratu Fatima. Kalau sampai ketahuan, bukankah aku bakal mati tak terkubur? Dwi Cindra, kata Tubagus Simuntang, mari kita pergi mencari Dadang Wiranata. Aku khawatir dia kena bahaya. Dadang Wiranata seorang cerdik luar biasa, lagi pula kebal dari sekalian pensenjata. Apakah yang dapat membahayakan dirinya? Sahut orang yang disebut Dwi Cindra. Tapi aku mempunyai firasat kurang baik. Tubagus Simuntang mencoba meyakinkan. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara berkumandang dari dataran lembah. Hui, Dwi Cindra dan kau Simuntang kemari. Celaka, sungguh celaka. Mendengar seruan itu, Tubagus Simuntang keheranan. Katanya, hei, kenapa si Otong Surawijaya? Lantas berseru nyaring, kau bangsa celaka manggil aku. Siapa yang celaka? Dwi Cindra yang tiba-tiba sudah menghampiri Tubagus Simuntang berkata seperti kepada dirinya sendiri. Suara Otong biasanya keras seperti burung betet. Kenapa kali ini begitu lemah? Apakah dia terluka? Ya, nampaknya dia terluka. Mari, ajak Tubagus Simuntang. Mereka berdua melesat turun dari ketinggian. Dwi Cindra terdengar berkata, siapakah yang kau apit ini? Di tengah jalan, kutemukan bocah sinting ini. Takut kalau mati kecebur jurang. Lebih baik kubawa saja. Mengapa? Sahut Tubagus Simuntang. Dan mendengar ujas Tubagus Simuntang, hati Mani Angkeran mendongkol. Kalau menuruti hati, mau ia menyemprot. Tapi tadi, dia diwajibkan mengunci mulut. Kalau tidak, bakal dibuang begitu saja. Agaknya Tubagus Simuntang bisa berbuat begitu. Menilik ucapannya, kini berkesan setengah liar. Bahan bagus, kata Dwi Cindra, kemudian berseru nyaring. Wih, Otong Surawijaya, kau manggul siapa? Lihat sendiri, sahut Otong Surawijaya. Bukankah kau mempunyai mata? Si kuda pembawa aksinya. Dengus Tubagus Simuntang, ayo bawa ke atas. Masa kuda tunggangan tak becus membawa beban? Seperti diketahui, Otong Surawijaya adalah pemimpin pasukan panci-panci kelompok kuda sembrani.
Karena itu, ia disebut Buddha oleh rekan seangkatannya. Kau kentut edan, maki Otong Surawijaya. Lihat yang terang, siapa yang kupanggul ini? Hampir berbareng Dwi Jendra dan Tu Bagus Simuntang berseru kaget. Hei, Datang Wiranata, kenapa? Apakah terluka? Dwi Jendra dan Tu Bagus Simuntang mempercepat langkahnya. Mendadak Mani Angkeran berkata, turunkan aku ke tanah, biar kulihat luka apa yang diderita rekanmu. Sebagai seorang tabib, ia keranjingan apabila mendengar suatu macam penyakit. Tak terduga, tiba-tiba saja tubuhnya dilontarkan pulang balik ke udara. Karuan hatinya kalang kabut sampai memeki-meki. Hei, kau mengapakan aku ini? Kau bisa menutup mulutmu atau tidak? Bentak Tu Bagus Simuntang tak senang. Biar ku jelaskan, yang berjalan bersamaku adalah Dwi Jendra, kepala pasukan Panji-Panji Bintang Nusantara. Dia seorang muslim. Sedikit banyak dia mengenal Tuhan, tapi yang berbicara di bawah dan dipanggul itu bukan seperti kami berdua. Dia bernama Otong Surawijaya, kepala pasukan Panji-Panji Kuda Sembrani, dan yang dipanggul bernama Dadang Wiranata, kepala pasukan Panji-Panji Obor Melaya. Mereka berdua itu setengah liar, bisa membunuh orang tanpa banyak berbicara, tahu? Aku kan tidak kenal mereka, lagi pula apa salahku terhadap mereka? Bentak Mani Angkeran. Membunuh manusia, masa perlu bertanya segala? Kau salah atau tidak? Apakah mereka perlu mengusut sampai bertele-tele? Mani Angkeran mengangguk-ngangguk. Sebagai murid tabib sakti Maulana Ibrahim yang berpihak pada Ratu Fatimah, sudah barang tentu seringkali mendengar tentang kekejaman dan keliaran anggota-anggota himpunan Sang Kuryang. Benar tidaknya bukanlah soal. Hei anak sinting, kenapa kau tak menyahut? Tegur Tu Bagus Simuntang. Bukankah aku kau larang berbicara? Sahut Mani Angkeran. Tu Bagus Simuntang terhenyak sejenak, kemudian tersenyum puas, katanya, bagus. Begitulah anak manis, kau diam-diam sajalah. Kalau kau patuh padaku, pasti mereka tak berani mengusik dirimu. Setelah berkata demikian, ia berseru nyaring kepada Otong Surawijaya. Kenapa Dadang Wiranata? Kurang terang, sahut Otong Surawijaya. Kutemukan dia sudah kempas-kempis seperti kucing mau mampus. Biasanya aku bersyukur kalau dia kena celaka, tapi melihat dia begitu sengsara, betapapun juga tak sampai hatiku. Ku tolong dia sebisa-bisaku. Bandutan itu kena macam racun yang aneh luar biasa. Begitu lengannya kuraba, aku mendadak kena hisap. Rupanya dia mau membawa kuda bangkotan itu ke neraka. Mendengar keterangan tentang racun aneh dan melihat betapa kuyu Otong Surawijaya, baik Dwi Jendra maupun Tu Bagus Simuntang terus saja melompat mendekati. Hei, jangan raba dia. Apakah kalian mau mampus? Teriak Otong Surawijaya. Aku mampus atau tidak, kau peduli apa? Bentak Tu Bagus Simuntang. Hei Dwi Jendra, kau berani mampus tidak? Tanpa banyak bicara, Dwi Jendra lantas menyambar tubuh Dadang Wiranata. Badannya sudah dingin. Benar-benar hebat racun yang mengerang dalam dirinya. Otong, bagaimana kau sampai kena hisap? Kau memang binatang tukang ngobrol. Kentutmu. Maki Otong Surawijaya. Aku tadi mencoba mengalirkan tenagaku, tapi begitu menempel, aku kena sedot. Kau tak percaya boleh coba. Dwi Jendra hendak membuktikannya. Mendadak Otong Surawijaya menyangga, katanya lantang. Nanti dulu, aku sudah jadi korban. Biarlah aku mati perlahan-lahan. Kau yang masih sehat, biarlah mampus di kemudian hari. Itu saja bocah yang dikepitan Simuntang. Mendengar kata-kata Otong Surawijaya, Mani Angkeran terkejut setengah mati. Jangan, sahut Tu Bagus Simuntang. Bocah ini mempunyai bahan bagus. Dia murid seorang tabib sakti. Barangkali bisa menjual jasa kepada... dengus Otong Surawijaya. Kau mau menggunakan bocah ini untuk merampas kedudukan Dadang Wiranata, bukan? Jangan mimpi di siang hari bolong. Ku tanggung Dadang memilih mampus daripada kau sembuhkan dengan suatu pembayaran yang terlalu mahal. Tidak, bantah Tu Bagus Simuntang. Pendek kata, himpunan Sang Kuryang kini dalam bahaya. Di bawah sana, 7 aliran seperti 2 burung Garuda. Muncul 2 pendekar pemimpin Panji-Panji Keris Sakti dan Bunga Mekar dengan berbareng. Walisana dan Ratna Bumi sedang meluruk kemari. Pasukanmu dan pasukan Dwi Jendra saling tikam. Juga pasukan Dadang Wiranata ikut-ikutan nimbrung pula.
Inilah bencana hebat. Satu-satunya jalan menghadapi bencana ini, kalian harus bersatu padu. Setelah berkata demikian, di luar dugaan, Tubagus Simuntang menempelkan tangannya ke punggung Dadang Wiranata. Karuan saja Otong Surawijaya terkejut, buru-buru mencegah. Hei, apa kau rela mati untuk dia? Bagus, setia kawan memang bagus, tapi ingat, nyawamu sendiri. Aku mau mencoba mampus, kata Dwi Jendra. Terus saja ia membantu Tubagus Simuntang mengerahkan tenaga saktinya. Karena didorong oleh dua tenaga dahsyat, racun yang mengeram dalam tubuh Dadang Wiranata dapat dibuyarkan. Dengan merintih, Dadang Wiranata menjenakkan mata. Begitu melihat siapa yang menolong, dia berkata lemah, Simuntang, Dwi Jendra, terima kasih. Tiba-tiba giginya berantukan, tubuhnya terus menggigil. Tubagus Simuntang dan Dwi Jendra bukanlah tokoh-tokoh sembarangan, tetapi melawan racun yang mengeram dalam tubuh Dadang Wiranata, mereka tak berani sembrono. Berapa bagian tenaga saktinya benar-benar kena hisap, sehingga untuk beberapa waktu lamanya tak berani bersuara. Sekonyong-konyong terdengarlah suara kecapi mengalun dari puncak gunung sebelah timur. Berbareng dengan itu terdengar pula suara suitan melengking. Ratna Bumi dan Walisana sudah datang pula, ujar Otong Surawijaya. Segera ia berseru menyahut, Ratna Bumi dan Walisana, Pendeta Budu, di sini Dadang Wiranata mau mampus, kemarilah. Suara kecapi dan suitan berhenti dengan mendadak. Itulah suatu tanda bahwa mereka mendengar seruan Otong Surawijaya. Terdengar Walisana berkata, Hai Otong Kuda Binal, siapa yang mau mampus? Kentutmu, lihat sendiri, sahut Otong Surawijaya bersungut-sungut. Kau bilang apa? Kata Walisana. Kenapa suaramu begitu lemah seperti banci? Kau terluka? Hai Tubagus Simuntang, Dadang Wiranata, dan Dwi Jendra, tak apa-apa bukan? Kentutmu, lihat sendiri, lebih baik kau cari akal untuk menolong mereka. Seperti dua burung Garuda, muncullah pendekar pemimpin Panji-Panji Keris Sakti dan Bunga Mekar dengan berbareng. Mereka melesat, mereka tiba di depan Otong Surawijaya. Begitu tiba, Walisana terus saja memberondongi Otong Surawijaya dengan pertanyaan-pertanyaan gencar, dan seperti adatnya, Otong Surawijaya lantas memaki-maki kalang kabut. Kentut, kau berhak apa mengusut aku seperti maling kesiangan? Supaya mulutmu yang kotor jangan mengumbar hawa busuk, sahut Walisana cepat. Kau ngeluyur kemana saja sampai Kasep? Kebetulan aku berada di timur, mendengar kabar datangnya kurcaci-kurcaci Mandalagiri, Watu Gunung, Lumbung Amiseno, membawa adik-adiknya seperguruan, Kudawaneng Pati, dan Adipati Pesantrenan Sosro Kusumo. Mereka membawa pula ratusan muridnya. Kau mau apa sekarang? Panjang Mas dari Gunung Kencana datang juga? Ratna Bumi menyahut. Hei, Panjang Mas si kambing kudisan itu? Tungkas Otong Surawijaya. Wah, bakal terjadi tontonan hebat. Tidak cuma itu, tokoh-tokoh Gunung Kilu, Gembol, Ausupan, dan Murabiungan berlomba-lomba hendak menjual jasa di sini. Malahan, Endok Permanasari ikut-ikut nimbrung. Hai Otong, kekasihmu itu mau kau apakan? Tanggung, kau tak bakal bisa menciumnya, sahut Walisana. Kentutmu, maki Otong Surawijaya. Perlu apa aku mencium iblis itu? Ini semua gara-gara Tatang Sontani. Coba dia tidak akal-akalan memanggil kita. Perlu apa kita berada di sini? Otong, jangan begitu, ujar Walisana. Kita datang kemari bukan cuma hendak memenuhi panggilan Tatang Sontani. Sebaliknya, Tatang Sontani memanggil kita demi himpunan Sangkuryang kita. Kalau himpunan Sangkuryang sampai dapat disbasmi ke 7 aliran itu, masa kita masih bisa hidup di muka bumi? Tatang Sontani memang pernah mengecewakan dirimu, juga terlalu sombong terhadap kita semua. Tapi, kita datang demi himpunan Sangkuryang, bukan karena kita sudi jadi begundal Tatang Sontani. Ya benar, sambung Ratna Bumi. Rupanya pendekar ini tiada bisa berbicara ngelantur tak karuan. Tiba-tiba Tubagus Simuntang menyambung. Meskipun Tatang Sontani kerap kali menjengkelkan kita, tapi kali ini dia berjuang untuk keutuhan himpunan Sangkuryang. Karena itu, wajib kita bantu. Kentutmu, enak saja kau mengumbar mulut, damprat Otong Surawijaya.
Aku paling benci mendengar nama manusia itu. Hei Ratna Bumi, kau dulu pernah kena hajar Tatang Sotani sampai kakimu hampir remuk. Apa kau sudi diperintah manusia macam begitu? Ini perkara keutuhan himpunan Sang Kuryang. Perkara dengan dia mempunyai perhitungan di luar himpunan. Sahut Ratna Bumi pendek tapi jelas. Ya, itu benar. Urusan himpunan jauh lebih penting daripada urusan perorangan, sambung Dwi Jendra, dan Selamat tadi menutup mulut. Dengus Otong Surawijaya. Kau bagaimana Ratna Bumi? Pergi, sahut Ratna Bumi pendek. Jadi kau menyerah kepada Tatang Sotani? Damprat Otong Surawijaya dengan berjingkrak. Kita berempat, aku, kau, Dwi Jendra, dan Walisana, lalu pernah berikrar bersatu padu menghantam si monyet Tatang Sotani. Kenapa kau kini patuh padanya? Urusan himpunan jauh lebih penting, sahut Ratna Bumi pendek. Baik, kita berempat pernah bersumpah tidak sudi lagi ikut campur mengenai urusan himpunan. Apakah ini sumpah kentut? Ya, sumpah ketut, sahut Ratna Bumi dingin. Mendengar jawaban Ratna Bumi, Otong Surawijaya melototkan matanya. Ia benar-benar bergusar sampai mulutnya bergetar. Katanya nyaring, bagus, memang kalian bangsang ketut. Aku tak mau pergi, aku mau pulang. Otong, tungkas Dwi Jendra, kita sudah berada di sini. Masa kita biarkan himpunan Sang Kuryang hancur lebur? Walisana membujuk Otong Surawijaya yang berwatak berangasan. Katanya, kau memang benar, Tatang Sotani patut dihajar tengkunya. Tapi kalau dipikir, kita berempat tidak bisa luput dari suatu kesalahan tak kalah saling merebut, hendak menduduki kursi pimpinan. Siapa bilang kita berempat masa keranjingan perkara merebut tahta pimpinan? Kita pernah berbuat apa? Bantah Otong Surawijaya. Salah atau benar, semuanya sudah terjadi, tungkas Tubagus Simuntang. Kita laki-laki masa pantas mengungkat-ungkat perkara yang sudah lampau. Kita ini menghadapi suatu bencana. Kalian mengakui junjungan kita Ratu Bagus Bang atau tidak? Ya, tentu, sahut Otong Surawijaya cepat. Jika begitu, mengapa akan berpeluk tangan saja sewaktu melihat himpunan Sang Kuryang kita akan hancur dibasmi lawan? Baiklah, kau boleh pulang, memeluki anak istrimu. Kami akan berangkat masuki medan laga. Cuma saja, kalau kami gugur berantakan, baiklah, engkau yang mengurusi jenazah kami. Kentut, bentak Otong Surawijaya kalang kabut. Mendadak saja, ia melesat dan menampar pipi Tubagus Simuntang. Hebat akibatnya, pipi Tubagus Simuntang melepuh seketika itu juga, dan mulutnya mengeluarkan darah bergumpalan. Semua yang menyaksikan terkejut. Otong Surawijaya tak terkecuali. Mereka semua tahu bahwa ilmu kepandaian Tubagus Simuntang sejajar dengan Otong Surawijaya. Malahan kegesitannya tiada yang melawan. Pantasnya dia dapat mengelak tamparan Otong Surawijaya. Nyatanya tidaklah demikian. Itulah sebabnya Otong Surawijaya menyesal bukan main. Katanya nyaring, kenapa kau tak mengelak? Hayo, balaslah aku. Hayo, pukul aku. Kalau tidak mau, kau bukan manusia. Tetapi Tubagus Simuntang hanya tersenyum saja. Sahutnya tenang. Tenagaku jauh lebih penting untuk kusumbangkan kepada mati dan hidupnya himpunan Sang Kuryang nanti. Apa untungnya memukul kawan seperjuangan sendiri? Mendengar jawaban Tubagus Simuntang, meluaplah amarah Otong Surawijaya. Si berangasan itu lantas menghantam mukanya sendiri, dan mukanya melepuh seketika itu juga, dan mulutnya mengeluarkan darah bergumpalan. Otong, apa-apaan ini? Tegur Walisana. Habis, masa aku pantas menampar Tubagus Simuntang? Dia tak mau membalas, maka aku membalas kekurang ajaranku sendiri. Otong, kata Tubagus Simuntang sambil mengusap lukanya. Kita ini tahu banyak saudara sekandung. Kepergian kita kemari adalah untuk mengadu nyawa demi menegakkan cita-cita bangsa. Esok atau lusa kita akan gugur sebagai daun rontok. Apakah artinya hanya terkena pukulanku satu kali saja? Otong Surawijaya terharu mendengar perkataan Tubagus Simuntang. Tiba-tiba saja ia menangis menggerung-gerung, lalu berkata memutuskan, baiklah, aku pun ikut mendaki Gunung Cibugis. Hutang Tatang Sotani biarlah kutangguhkan sementara waktu. Nah, begitulah baru bagus, seru Walisana dan Dwi Jendra girang. Dengan memanggul Dadang Wiranata, mereka berangkat bersama mendaki gunung.
Selagi mereka berlomba, tiba-tiba Tubagus Si Muntang nyeletuk. "Otong, sebenarnya racun apa yang mengerang dalam tubuh Dadang? Kau tahu siapakah yang meracun?" Otong Surawijaya terkesiap. "Ya, soal itulah yang sebenarnya menjadi pokok persoalan yang penting. Kalau saja tidak melantur pada urusan himpunan." Teringat pada dirinya justru membuat kericuan itu, dia menyahut tersipu-sipu. "Aku memang anjing edan, bila aku nanti yang membalaskan dendam ini. Kau biasanya tajam rasamu, apakah kau merasa bahwa di dalam tubuh kita ini sudah tersusupi musuh dalam selimut? Itulah yang kukhawatirkan." Dalam pada itu, Mani Angkeran tetap saja membungkam mulut. Ia merasa diri seperti tersiksa, tapi mengingat bahwa ia tak diusiknya, diam-diam ia bersyukur di dalam hati. Sekonyong-konyong, kepalanya terbentur sebuah batu. Sebentar ia menjenakkan mata, sekelilingnya menjadi gelap, nafasnya pun menjadi sesak. Maka taulah dia, perjalanan mereka memasuki sebuah terowongan yang hampir-hampir tidak berhawa. Tidak lama kemudian, hawa menjadi agak longgar dan cahaya terang benderang menyambut padang matanya. Tapi tidak lama, perjalanan rombongan itu memasuki terowongan lagi. Begitulah sampai 5 kali, dan barulah terdengar Otong Surawijaya berseru nyaring, "Hai Tantang Sotani, kami keempat serangkai datang atas permintaanmu." Sejenak kemudian, terdengarlah suara seorang menyahut di jauh sana, "Ah, benar-benar tak kukira kalian sudi datang kemari. Maafkan sampai aku tak menyambut kedatangan kalian jauh-jauh. Tak perlu kau main sandiwara kentut-kentutan," damprat Otong Surawijaya si berangasan. "Dalam hatimu, kau mentertawakan kami yang seperti kentut karena tak bisa megang janji. Katanya tak sudi lagi mendaki kemari, tapi hari ini justru datang kemari berbondong-bondong. Itulah justru kami yang mohon kedatangan kalian," tungkas Tantang Sotani dengan tayyim. "Semenjak kemarin aku bersedih hati memikirkan keroyokan 7 aliran besar yang meluruh kemari. Tak kusangka demi cita-cita himpunan Sangkuriang kalian sudi datang. Benar-benar aku pantas menghormati keputusan kalian." "Begitu? Mudah-mudahan hatimu berbicara begitu juga." Tantang Sotani kenal watak Otong Surawijaya. Ia tak begitu merasukan ucapan rekanya itu yang berlebih-lebihan. Dengan segera ia memberitakan beberapa orang untuk mempersiapkan meja perjamuan. Mendadak ia melihat Dadang Wiranata dan Mani Angkeran yang masing-masing dibawa oleh Dwi Dendra dan Tubagus Si Muntang. "Hei, kenapa datang Wiranata?" ia berseru kaget. "Dan siapa ini?" "Inilah yang justru hendak kutanyakan kepadamu," sahut Tubagus Si Muntang. "Apa kau kenal siapa yang melukai dia?" Tantang Sotani menaikkan alisnya. "Mengapa engkau bertanya begitu padaku? Kau tak tahu? Tak mengapa, kami pun tak tahu," sahut Tubagus Si Muntang. Dia tak menerangkan siapa Mani Angkeran, dan Tantang Sotani tak mau mendesak. Tak lama kemudian datang Wiranata sudah hampir pulih. Meskipun percakapan belum lancar, namun ia sudah dapat menghadiri perjamuan. Ketujuh orang itu adalah tokoh-tokoh wahid himpunan Sangkuriang. Meskipun mereka saling bersaingan, bahkan seringkali bermusuhan, namun menghadapi musuh dari luar, mereka bersatu padu. Semuanya penuh semangat dan sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman.